Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kami Majelis Gereja Kristen Jawa Karanganyar selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan beribadah Minggu Paskah 2, tanggal 11 April 2021 dengan tema Persekutuan yang Damai Sejahtera. Mari kita mengambil saat hening. Marilah kita berhimpun melalui ibadah Minggu Paskah 2, meneguhkan keyakinan dan panggilan bahwa Kristus sungguh sudah bangkit. Kita adalah orang-orang percaya yang telah dihimpun oleh Allah menjadi persekutuan yang damai sejahtera. Marilah kita bangkit berdiri, menyambut Kristus yang telah bangkit atas maut. Marilah ibadah kita kuduskan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Di terang budaya
dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit, mengalahkan kuasa maut, sehingga kita umat tebusannya beroleh keselamatan. Namun demikian, kita belum dapat mewujudkan kepercayaan itu secara sempurna dalam hidup kita sehari-hari. Kita masih sering mementingkan kepentingan diri sendiri, alih-alih memikirkan orang lain. Kadang kita tidak menaruh hormat pada orang lain, tetapi mencari hormat bagi diri sendiri dan tidak peduli pada sesama. Itu adalah pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Maka, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan dinyatakan kepada setiap orang yang insaf akan dosa dan kesalahannya. Seperti sabda Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat 27, demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah anugerah Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita serahkan hidup kita sebagai pengucapan syukur kepada Tuhan. Perbuatanku pun waktuku miliknya.
Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, kita akan menerima kebenaran sabdanya dan merenungkannya. Tapi terlebih dahulu mari kita bersama-sama tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allahku, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oleh karena itu seperti rusa yang rindu sungai, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya baik sebagai pendengar maupun pemberita sabda, kami boleh diberkati. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, sabda Tuhan akan kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai dengan 35 demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bacaan Injil dari daftar leksionari hari ini, Yohanes pasal yang ke-20, maka kita akan menjumpai bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus yang bangkit itu memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, sekurang-kurangnya 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ada anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada persekutuan murid-muridnya, damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa persekutuan gereja Tuhan adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk menerima dan mempraktekkan damai sejahtera di dalam hidup. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya menyebut damai sejahtera itu adalah anugerah Allah, bukan dalam pengertian bahwa damai sejahtera itu ada dengan sendirinya. Betul bahwa ia pemberian dari Tuhan Yesus yang istimewa, tetapi pemberian itu harus direspon, harus ditanggapi dengan cara yang benar. Agar damai sejahtera itu sungguh-sungguh dapat dirasakan, agar damai sejahtera itu sungguh-sungguh memancar dalam kehidupan persekutuan gereja Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana gereja Tuhan bisa menerima dan memancarkan damai sejahtera itu dalam kehidupan? Bagaimana persekutuan kita menjadi persekutuan yang damai sejahtera? Mari kita belajar bersama-sama dari apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada gereja perdana, pada gereja yang mula-mula. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat,
ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kalau kita belajar dari gereja perdana bukan dalam pengertian bahwa gereja perdana itu adalah gereja yang sempurna. Bukan dalam pengertian bahwa mereka telah sungguh-sungguh mewujudkan dan memancarkan damai sejahtera itu secara sempurna. Bukan. Karena memang pada hakikatnya gereja juga bukan kumpulan orang-orang yang sempurna. Gereja bukan persekutuan orang-orang yang sempurna, tapi gereja adalah persekutuan orang-orang yang bersedia untuk disempurnakan, bersedia untuk berubah, bertumbuh setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu di gereja perdana ada juga orang-orang yang berdosa. Kalau Bapak Ibu membaca dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama dan kedua, di sana ada Ananias dan Safira. Sepasang suami istri yang menjual tanahnya lalu membawa hasilnya kepada Rasul Petrus dan mengatakan, ini seluruh hasil penjualan tanahku. Padahal mereka telah bersepakat untuk menyisihkan sebagian tanpa sepengetahuan Rasul Petrus. Mereka berdusta dan akhirnya mereka dihukum dengan kematian. Di gereja perdana ada orang berdosa seperti itu. Lalu kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ada kelompok orang-orang Yahudi berbahasa Yunani yang merasa janda-janda dari kalangan mereka tidak mendapatkan bagian yang adil. Oleh karena itu mereka iri, mereka meri, lalu mereka mengadu kepada para rasul. Sementara para rasul sibuk dengan pengajaran, sibuk dengan berdoa, hingga akhirnya kemudian ditunjuklah para diaken-diaken yang pertama. Di gereja perdana itu ada orang yang tidak adil, ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil, ada orang yang iri dengan apa yang diperoleh orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua contoh ini menunjukkan bahwa gereja perdana bukan persekutuan yang sempurna. Belum menjadi persekutuan yang secara penuh sempurna memancarkan damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan. Itu catatan kita. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana gereja perdana itu berjuang supaya damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu hadir penuh, kemudian dipancarkan dalam kehidupan mereka. Ada 3 hal yang mereka upayakan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja perdana seharusnya demikian juga kita semuanya hidup berusaha untuk memusat kepada Allah dan panggilannya. Saya ulangi, hidup untuk memusat kepada Allah dan panggilannya. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Fokus mereka adalah memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan. Bersekutu bergereja itu fokusnya adalah melakukan panggilan Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dalam kehidupan bergereja kita tergoda untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Untuk kemudian justru menyingkirkan fokus utama persekutuan kita dengan Tuhan, karena kita tergoda pada hal-hal yang lain yang kelihatan lebih manis, kelihatan lebih baik. Hal yang menjadi sarana kita untuk menyembah Tuhan, tetapi kemudian justru menggeser fokus kita pada Tuhan. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Orang suka melayani di gereja, dan pelayan itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Tapi kadang-kadang kita tergoda, pengalaman kita, pelayanan kita itu menjadi sarana untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, berkhotbah di depan kamera seperti sekarang ini perkara yang sangat sulit buat saya. Kenapa?
Nanti kalau selesai rekaman Bapak Ibu, sepanjang hari itu dibahas salahnya di mana, salahnya di mana. Kadang-kadang mau ibadah kalau yang khotbah diri sendiri saja nggak berani. Kenapa begitu? Takut ngelihat salahnya. Kenapa takut melihat salahnya? Takut kalau tampak buruk, takut kalau tampak jelek, takut kalau tidak sempurna, takut kalau ucapannya keliru. Kenapa seperti itu? Karena takut kehilangan kemuliaan diri. Yuk rewel banget. Yang main musik juga begitu, yang nyanyi juga begitu, liturgosnya juga begitu. Iki dibaleni, mau kleru, isen aku. Lalu fokus kita bukan mempersembahkan diri kepada Tuhan, tetapi kita menjadikan itu sebagai show, sebagai pertunjukan kita, supaya kita mendapatkan puji-pujian. Nah kalau terjadi seperti itu, tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupan persekutuan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya dulu kalau waktu muda, neng gereja itu ya ramong kebaktian. Nek kebaktian dok kok ya garing. Lah apa? Neng gereja ya golek sirisiran. Ya Mbak Fani, Mbak Bella, sirisiran dong. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang sesuatu yang seharusnya mendorong kita itu menggeser fokus kita. Yuk neng gereja sibuk sirisiran tok, ibadahnya disambi sirisiran. Orang sir-sirane disambi ibadah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau itu terjadi maka kita tidak akan mengalami damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bergereja, bersekutu itu fokus membangun persekutuan dengan Allah. Membangun relasi yang harmoni dengan Allah. Di situ damai sejahtera yang diberikan Kristus akan hadir dan memancar dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk fokus pada Allah, fokus pada panggilan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan bersekutu bergereja itu akan merasakan damai sejahtera Allah dan memancarkannya. Kalau dalam kehidupan bergereja bersekutu itu kita sehati, sejiwa, sepikir dengan seluruh jemaat. Sehati, sejiwa, sepikir dengan seluruh anggota tubuh Kristus. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari kesenangan sendiri. Kalau dalam bacaan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 34 dan 35 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu orang-orang berpaham bahwa kiamat hari Tuhan itu segera datang. Tidak lama, tidak berbilang tahun. Oleh karena itu kemudian mereka meresponnya dengan menjual milik mereka. Kalau sudah dijual lalu dibawa dan letakkan di kaki para rasul dan kemudian dibagi kepada yang membutuhkan menurut keperluan mereka. Sekarang kita mengerti bahwa pemahaman seperti itu tidak tepat. Memang hari Tuhan segera datang tapi tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tetapi semangat mereka sehati sepikir, semangat mereka untuk berbagi, semangat mereka untuk menolong yang paling lemah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap kekal, tetap abadi, tetap menjadi pengajaran, tetap harus kita lakukan supaya damai sejahtera dari Allah itu hadir dan memancar dari kehidupan persekutuan kita. Jadi paling memperhatikan, gak teke satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penyakit kita sebagai gereja yang semakin besar di perkotaan, jangankan untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Wong kadangkala kenal saja tidak. Tahu saja tidak. Bagaimana mau memperhatikan kalau kenal saja tidak, kalau mengerti keadaannya saja tidak.
Nah, damai sejahtera itu hanya akan terjadi kalau orang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi orang bersedia berbagi, bersedia saling melayani satu dengan yang lain. Membangun persekutuan, membangun kedekatan di antara sesama anggota tubuh Kristus, itu yang kedua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja, persekutuan, komunitas orang percaya itu tidak hidup sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dalam persekutuan gereja, kalau dia mau merasakan damai sejahtera dan memancarkan damai sejahtera, harus berusaha untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47, di situ dikisahkan juga bagaimana orang-orang percaya dalam gereja perdana hidup dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang. Saya mau berkata jujur. Bukan berarti tadi tidak jujur, semuanya jujur. Tapi ini dengan penekanan. Yang paling memprihatinkan buat saya adalah ketika pelayanan gereja itu bersinggungan dengan masyarakat. Misalnya ada pelayanan seripah, terus lekas berbagi tugas. Sing golek peti sopo, sing golek kacang sopo, sing golek kursi sopo, sing golek sound system sopo. Lalu masyarakat setempat kemudian mulai berkata, wah ngatos-atos Pak, niku mboten lumrah kok kalih tanggane. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya cukup sering mendengar seperti ini. Orang percaya yang mboten lumrah kalih tanggane, orang percaya yang tidak menjalin relasi yang baik dengan tangganya. Kalau itu terjadi tidak akan ada damai sejahtera dalam kehidupan persekutuan. Persekutuan tidak akan memancarkan damai sejahtera. Hanya ketika kita disukai oleh orang lain, hanya ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan orang lain, damai sejahtera itu ada dan memancar dari kehidupan kita. Kalau perilaku orang percaya seperti itu, bagaimana mereka disukai orang, bagaimana jumlah mereka ditambahkan setiap hari, tidak akan terjadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil untuk menerima dan memancarkan damai sejahtera pemberian Kristus dalam kehidupan kita. Persekutuan gereja kita dianugerahi damai sejahtera dan harus memancarkan damai sejahtera, dan caranya ada 3. Yang pertama, fokus bangun relasi dengan Allah sebagai panggilan. Yang kedua, hiduplah yang baik, berbagi sehati sepikir dengan saudara-saudara seiman sebagai anggota tubuh Kristus. Dan yang ketiga, jalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita yang berbeda, supaya kita disukai, supaya kemudian jumlah-jumlah kita ditambahkan oleh Tuhan setiap hari. Itulah kunci kehidupan persekutuan yang damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat hening merenungkan firman Tuhan ini. Saat hening cukup, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan kita ke dada kiri kita, bersama seluruh umat Tuhan di segala zaman, marilah kita perbarui iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita berdoa menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, karuniakanlah damai sejahtera-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus untuk persekutuan kami. Dan tuntunlah kami agar kami senantiasa dapat memancarkan damai sejahtera itu dalam kehidupan persekutuan kami. Ketika kami fokus pada panggilan kami, ketika kami memusatkan hidup kami pada Engkau dan bukan pada diri sendiri serta kesukaan-kesukaan kami. Ketika kami dengan sungguh-sungguh hidup sehati sepikir, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan ketika kami hidup dalam relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kami, agar kehidupan persekutuan Kristen semakin disukai dan jumlah kami ditambahkan setiap hari. Biarlah ya Allah, sungguh damai sejahtera itu hadir dan memancar melalui kehidupan persekutuan kami, GKJ Karanganyar. Sekarang kami naikkan syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati. Kami menaikkan syafaat kami untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya persekutuan kami, Sinode GKJ, Klasis Lau Karanganyar dan GKJ Karanganyar, tempat kami bersama-sama bersekutu dan berhimpun. Berkatilah kami supaya kami dimampukan untuk sungguh-sungguh melayani, membawa damai sejahtera dimanapun kami berada, dan memuliakan Tuhan dalam setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan kami. Menaikkan syafaat kami untuk setiap keluarga, terkhusus keluarga Kristen seluruh jemaat GKJ Karanganyar. Segala pergumulan mereka Tuhan lihat. Tuhan ulurkan tangan Tuhan untuk menolong dan menopang mereka, sehingga mereka dipulihkan dan disegarkan, serta ditambahkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang sempurna dalam kehidupan mereka. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan karuniakan kesehatan. Anak-anak kami Tuhan karuniakan kesehatan, Tuhan karuniakan hikmat dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, dalam usaha mereka untuk mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan. Kemurahan Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Kami serahkan setiap pasangan suami istri dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah cinta kasih boleh hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh membangun keluarga yang bahagia, yang sejahtera, yang sesuai dengan perkenan Tuhan. Ya Allah, sempurnakanlah permohonan kami, sebab kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk memuliakan Allah. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365, bait 1, 2, dan 4, kita memberikan persembahan. Tuhan ambil hidupku.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita haturkan persembahan dalam doa, diakhiri dengan doa Bapa kami. Allah yang baik, Bapa yang mulia, Allah yang penuh kuasa yang selalu memelihara dan menjaga hidup kami dengan kasih setia dan berkat. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan yang kami sisihkan dari berkat rezeki pemberian-Mu. Kami mohon berkatilah agar persembahan kami ini yang kecil ini Tuhan dapat menjadi besar sehingga mencukupi kebutuhan kerja-Mu di sini. Dan Engkau berkati pula untuk penggunaannya agar menjadi kemuliaan nama-Mu di bumi. Berkati juga untuk jemaat-Mu yang sudah berpersembahan dalam bentuk apapun juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon, dan yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diutus untuk membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita, dengan sesama kita, dengan mempersembahkan hidup kita, sehingga Tuhan dicari banyak orang. Padamu Tuhan dan Allahku. Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, lanjutkanlah ibadahmu dengan ibadah kehidupan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.